Bahkan bukan hanya manusia aja yang makan, makhluk-makhluk ciptaan Allah yang lain. Mangga sebelum kita makan udah dimakan dulu sama kalong. Benar. Malah uber-uberan. Dapat apa? Walaupun dia makan kampret, kalong. Makanya luar biasa. Makanya nanti Bu, tolong setelah Ibu ya libur kurang lebih 2 bulan lah, kita mulai lagi nanti setelah Lebaran. Ayo kaji lagi. Amin. Amin. Sampai kapan? Nah, ini hatta yakal yakin, sampai kita meninggalkan dunia yang fana ini. Kalau Ibu udah meninggal, udah Bu, gak usah ngaji Bu. Kalau udah meninggal gak usah, jangan datang deh, jangan datang. Aku nanti nanti dong. Masya Allah. Orang kabur takut ya. Kabur. Ini yang pertama yang saya sampaikan. Tolong ya, nanti setelah selesai kita Ramadan kembali lagi kita belajar. Amin. Insya Allah. Yang kedua yang perlu saya sampaikan, kita sekarang kan pada bulan Sya'ban, betul atau betul? Iya. Ya. Ini bulan Sya'ban ini adalah bulan bulannya baginda Nabi kita Muhammad. Bulan istimewanya sebenarnya ada 3, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Rajab itu bulannya Allah, Sya'ban itu bulannya Nabi Rasul, dan Ramadan itu bulan kita. Iya. Itu. Ada istimewa bulan Sya'ban itu. Menurut riwayat ada 4 keistimewaan di dalam bulan Sya'ban ini. Yang pertama, tarwihul kiblat, dipindahkannya kiblat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Dulu terjadi di bulan Sya'ban. Kalau ibu-ibu pernah haji atau umroh, ya pernah ziarah ke Masjid Qiblatain. Apa Bu? Qiblatain. Nah, Masjid Qiblatain. Kita disunahkan di situ ya, barang siapa yang sholat di situ maka pahalanya sama dengan 1 umroh. Ya, itu biasanya ada city tour tuh, ya, dari travel. Ya, kalau ibu travel mana saja gitu ya, itu biasanya diajak jalan-jalan city tour. Nah, Masjid Qiblatain. Nah, namanya Qiblatain. Artinya apa? Peralihan dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Ini yang pertama. Yang kedua, turfa'ul a'mal. Diangkatnya amal-amal kebaikan kita maupun yang jelek, itu baik buruk maupun yang jelek itu baik buruk. Itu diangkat ke langit, ke Lauhil Mahfuz. Dilaporkan ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi pagi itu sebelum fajar. Makanya bersyukur semalam ibu-ibu pada ngadain apa? Nisfu Sya'ban. Ya, luar biasa itu. Dibuka catatan kita ya itu dengan amal kebaikan, ditutup juga dengan amal kebaikan. Alhamdulillah. Jadi ditutup baik, dibuka juga baik. Insya Allah catatan kita 1 tahun itu. Masya Allah. Nanti di yaumil mahsyar masing-masing kita akan menerima catatan itu. Insya Allah kalau kita semuanya nanti akan menerima dengan tangan kanan. Amin dong. Kalau kita terimanya catatan itu, rapot itu dengan tangan kanan, berarti kita ahli surga. Amin. Amin ya Allah. Tapi kalau menerima gegere, melalui itu kalau bahasa Indonesia gegere. Itu tegere apa sih? Bahasa nyong.
Yang kedua. Itu kalau orang diterima dengan punggungnya berarti itu orang yang bakal celaka, dia calon ahli neraka. Siapa itu? Orang-orang musyrik, orang munafik, orang kafir, ya, orang fasik. Itu nanti menerima catatan itu dengan punggungnya. Alhamdulillah, insya Allah kita nanti semuanya bisa dari kuburan menerima catatan rapor kita. Kan sekarang lagi direkam, bro. Jangankan amal ibadah kita, orang tempat duduk kita aja ditulis oleh malaikat raqib. Iya. Wa naktubu ma qaddamu wa ahsanahu wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Wa naktubu ma, dan kami catat. Tuh. Ma qaddamu, apa-apa yang dulu pada waktu dia hidup dikerjakan. Wa naktubu ma qaddamu wa ahsanahu, termasuk bekas-bekas mereka. Bekas duduknya, bekas jalannya, Bu. Ya. Bu. Ya. Bekas jalannya kan ada. Bekas duduknya dicatat sama malaikat. Iya. Nih, saya duduk kayak gini, kan ada bekasnya. Iya. Iya. Dicatat oleh malaikat raqib. Ya. Karena duduk saya yang duduk yang baik, mendengarkan takbir kayak gini, ibu-ibu, itu duduk yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan mendapatkan pahala di hadapan Allah Subhanahu Wa ta'ala. Tuh, bersyukurlah ibu-ibu yang pantatnya gede. Ada. Yang pantatnya gede, dan kalau begitu diangkat bangun panas. Itu menandakan ibu banyak anaknya. Ya. Tuh, Masya Allah. Makanya bersyukur. Kalau panas banyak Nah, kan. Iya. Oke. Pantas enggak panas. Ini yang kedua. Yang ketiga, ya, di bulan Syaban diturunkan surat Al-Ahzab Ahzab. yang perintah membaca salawat kepada baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan Nabi. ya ayyuhalladzina amanu Sallu alaihi wa sallimu taslima. Tuh, baca salawat. Allah dan malaikatnya bersalawat kepada baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi dan kita diperintahkan untuk berselawat kepada beliau. Itu Masya Allah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Udah renang aja Bu, ya bisa. Apa itu orang-orang? Diikuti itu. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Adada ma fi lillahi salatan daimatan lidawamil ilahi salatan daimatan lidawamil ilahi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Adada billahi salatan daimatan billahi salatan daimatan
kaya ina rendulane sing awe-awe padang bulan adane kaya ina rendulane sing awe-awe ngelingake ojo padha turu sore rene tak critane kanggo sebo mengko sore rene tak critane kanggo sebo mengko sore Allahumma sholli wa sallim sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi'ilmihi sholatan daimatan bidawai mukilahi sholatan daimatan bidawai mukilahi lamun wong tuwa liruni mine alamat bakal alamat bakal ngerti gak? Lamun wong tuwa sama orang tua kompak bener enggak? Emang enggak, Bos? Pasti. Tadi yang pertama masih bisa ya. Yang kedua Nggak anti bisa. foto. Lama wong tuwa mimpinya salah memimpin. Jika orang tua salah memimpinnya, alamat bakal ketunggu ini, alamat bakal nyesel di belakang. Oh ya, gak cakep banget ya buktinya ya. Agak ngerti. Wong tua loro kandung ngoso pangeran orang tua meninggal dunia anak putune rame-rame rebutan warisan Paham deh tuh. Rebutan warisan. Rebutan warisan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi'ilmihi sholatan daimatan bidawai mukilahi sholatan daimatan bidawai mukilahi Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Orang baca sholawat itu akan diberikan 30. Diberi berapa, Bu? 30. Yang 10 kita akan diangkat derajatnya oleh Allah. Amin. Yang 10 kebaikannya kita diberikan 10 kebaikan. Amin dong. Amin. Dan yang 10 kita akan diampuni dosa-dosanya. Amin. Cuman Allah sholli ala Muhammad itu dapat 30. Itu ibadahnya Mulut. cuantung. Ibadahnya Jago. mulut. Bu. Kenapa banyak orang masuk neraka? Karena lisannya.
lisan. Bu, Ya. hati-hati makanya. Ngomong yang bagus. Insyaallah. Insyaallah. Tuh, ya. Baca sholawat itu indah. Dan kedudukannya dengan doa. Kedudukannya sama dengan doa. Ibu punya hajat apa? Dengan baca sholawat, insya Allah doanya dikabul. Amin. Amin. Jadi kalau ya Allah, ya Allah, ya Allah, dulu nyebut ya Allah, ya Allah, ya Allah. Gak usah. Baca sholawat aja langsung ya Allah. Dalam hati dikabul insya Allah. Oh, makanya. Nah, ini ya. Jadi bulan Sya'ban ya yang ketiga Bulan Allah sholawat. dan para malaikatnya membaca sholawat kepada baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. dan kita mengikutinya karena kita diberitakan ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi Wasallimu taslima. Surah Al-Ahzab ayat berapa? 50. Baik, yang terakhir istimewa bulan Sya'ban. Nah, ada yang namanya nisfu Sya'ban. Iya. Nisfu Sya'ban itu malam sangat istimewa. Karena ada hadis khamsul layalin la turadul abdu. Ada 5 malam yang tidak ditolak doanya. Yang pertama malam 1 Rajab betul. Yang kedua malam Jumat. Nah, malam Jumat tuh itu mustajabah. Yang ketiga malam hari raya Idul Fitri nanti. Amin dong. Amin. Mudah-mudahan kita sampai. Amin. Yang keempat malam hari raya Idul Adha. Nah, yang terakhir malam nisfu Sya'ban, pertengahan 15 nisfu Sya'ban. Masya Allah itu. Makanya kita banyak amal soleh karena keistimewanya luar biasa dan kita berdoa dikabul oleh Allah SWT. Amin. Di luar tanah suci itu, kita hanya diberikan waktu mustajabah. Tapi kalau di sana di tanah suci tempat mustajabah. Paham? Ya, kita hanya diberikan waktu mustajabah. Kalau di tanah suci tempat itu mustajabah semuanya itu. Ya. Mau dimanapun asal itu di tanah suci mustajabah, di Mas'ah, di Masjidil Haram, di Rodo, ya. Mau di tempat-tempat lain itu semuanya tempat-tempat yang mustajabah. Kita nggak ada tempat mustajabah, adanya waktu mustajabah. Gitu. Baik, ini jadi 4 ya keistimewaan bulan Sya'ban. Terakhir yang ketiga yang perlu saya sampaikan menjelang Ramadan. Nah, persiapan diri baik fisik, jasmani, rohani, mental, karena apa? Ya termasuk ekonomi. Iya. Bulus. Karena kita harus persiapan karena Ramadan itu adalah tamu agung. Tamu apa? Datangnya setahun sekali. Namanya mau kedatangan kamu ibu, ke Rasul mau ke tempat ibu, masa rumahnya berantakan? Apa kata sohibul baik itu gimana kata tamunya? Ini orang punya rumah kayak kapal pecah. Bu, berarti nggak hormatin tamunya itu. Ya, berarti kita rendah. Menghormatin tamu ya. Ramadan Berantakan ya. Bukan kita persiapan maju. segala-galanya, lahir dan batin, ilmu dan sebagainya. Insya Allah. Kecuali kalau dia datang siapa mendadak. fisik sekarang? Bu, potong kuku. Kadang kan ada mendadak. Potong kuku. Ya, Kita selalu bersih-bersih ya. bersih-bersih. Kemudian yang kedua, Pelajarannya juga. mencukur rambut-rambut yang tersimpan, cari sendiri.
tersimpan, sembunyi. Hukumnya makruh sih menurut para ulama kalau 40 hari dari cabut nggak dicukur. Bu, bu, Ya. nah, Allah itu mau nagih nih dari sini nggak ada rambutnya, ada rambutnya, ada rambutnya, sini nggak ada rambutnya, sini ada rambutnya, sini kagak, ini ada rambutnya, terus gitu, sini enggak. Bu, coba kalau umpamanya seluruhnya ini tumbuh rambut kayak monyet. Benar-benar. Ya itulah indahnya Allah ciptaan. Makanya manusia itu adalah ciptaannya Allah yang paling bagus, yang paling sempurna, yang paling indah, yang paling cakep. Itu kuntilanak bu, yang suka di film-film gitu ya, yang di YouTube segala macam. Itu asli itu jelek banget itu. Iya. Kelihatannya aja Allah kayak di musik. Kayak udah maya, kelihatannya itu. Buat tahunya itu, namanya setan. Jeleknya bukan main. Jadi yang paling cantik, paling cakep, paling sempurna ciptaannya adalah namanya manusia. Manusia, subhanallah. Bebersih. Allah adalah indah, senang yang indah-indah. Habis kita bersih diri, rumah kita bersihin. Kalau mau ngecat sekarang, dulu indah tuh, ya. Rumah kita bersihin, dicat rapi gitu. Ya. Jangan lebaran. Terus pakaiannya mau ibadah, mau kena disiapin, bu. Ya, mau kena Alhamdulillah berkah. Seneng yang indah-indah. Jangan itu mekena udah 3 tahun kagak ganti-ganti. Sementara bajunya 2 lemari. Woi. Ada yang kayak gitu, orang tapi nggak datang nih hari ini. Mau Ramadan mengenanya syukur-syukur yang baru. Amin dong. Amin. Saya doakan mudah-mudahan ibu bisa beli mukena yang baru. Amin. Sajadah yang baru. Amin. Untuk ibadah, untuk Allah. Kita aja mau ke tempat Pak Lurah, mau ke Pak Camat, mesti rapi. Benar apa benar? Ini mau sholat, pakai kaos belum. Belakangnya ada tulisan air lampu, gambar tengkorak. Itu nggak akhlak namanya. Ya, laki-laki itu. Tolong siapin. Yang ketiga, membersih lingkungan tempat ibadah, bersih. Laki, kalau ada yang kotor dan sebagainya. Dan sampai licin, harus mandi. Begitu sujud itu yang namanya apa ini? Karpet, baunya apa? Iya. Hujanan guys. Makanya bau saja. Oh indah, demen sangat kepada yang keindahan. Sekarang mah Begitu. ini cuciin. Ibu juga kayak gitu bu. Saya nggak larang ibu dandan, karena Allah semuanya indah. Yang penting jangan ria aja. Innamal a'malu binniyat. Sahnya amal itu tergantung dia. Kalau niat kita baik, insya Allah tak apa. Amin dong. Amin. Ya. Sekarang yang kedua nih persiapan. Tadi kan jasa. Nah sekarang ya persiapan rohani, ilmu apa bu? Ilmu. Ini kayak gini nih, ibu-ibu dengerin nih pencerahan ilmu. Karena apa? Ramadan itu Allah menabur kebaikan-kebaikan. Menabur tahu nggak? Kalau udah nyebar. Jadi ini bibit kacang atau bibit jagung itu subur. Itu namanya menabur. Nyebar. Ramadan Allah menyebar kebaikan. Ayo kita mengutin. Amin dong. Amin. Makanya sampai tidurnya kita pun menjadi ibadah.
Bu, walaupun tidur kita ngiler, Ngiler. ya tidur kita nggak apa-apa. Kalau miring ngiler. Kalau miring ngiler. Semua aktivitas ibu, nyiapin sahur, nyiapin buka puasa, bersedekah, sholat tarawih, tadarus Quran, sholat duha, qiyamul lail, semuanya itu berlipat-lipat pahalanya. Amin. Sampai 70 kali lipat. Itu dalam hadis. Subhanallah. Berapa kali lipat, Bu? 70 kali. 70 kali lipat. Di bulan yang lain biasa aja. Kita berjamaah kalau di masjid 27 kali 70. Masya Allah. Ibu mohon maaf, bikin sambal. Bu, ulang itu sambal tuh. Sambal diulang. Itu satu ulekan, itu satu tasbih. Subhanallah, 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 subhanallah. Berarti banyakin ulekan ya. Itu Jadi sama halus. dengan pahalanya baca tasbih. Khafif fil lisan, sakit fil mizan. Ringan diucapkan, berat nanti di timbangan. Amin dong. Amin. Subhanallah. Makanya rugi benar ya. Dari Al-Haqiqan. Ya, Kalau kalau aja ya, kita tapi mengisi yang kegiatan terakhir itu Ramadan, ada di rugi nggak ada. benar. Disuruh mengucap tasbih. Nih, ibu, Kita nasi ucapin kolak aja untuk begitu. hati Soalnya yang terakhir itu ada. Woi, woi, nasi kolak untuk hati Rosi. Surah Al-Haqiqah. Orang yang nasi buka puasa akan diberikan pahala sebagaimana orang yang berpuasa. Tidak kurang sedikit pun. Kalau saya berpuasa ini dapat pahala 10, ibu yang nasi kolak dapat 10 juga. Di samping puasanya sendiri. Belum nganterinnya pahala ke sana. Woi, woi, itu baru kolak. Baru apa, Bu? Bagaimana kalau itu nasi kok? Pahalanya lebih dari. Amin dong. Amin. Masya Allah, luar biasa. Makanya rugi orang kalau Ramadan nggak mau ibadah, ya Allah. Dia puasa sama puasa, gitu ya. Pun hanya cuma sholat, nggak pernah sahur malah sahurnya siangan dulu. Rugi, nggak sahur sekali rugi bener. Tasaharu baina surura barakah kata Nabi. Bersahurlah kalian karena sahur ada keberkahan. Amin. Masya Allah, rugi kalau enggak sahur dapat pahala kita. Walaupun cuma hanya minum air putih. Ini air putih, apalagi minum air susu. Alhamdulillah. Jelas ya, Bu ya? Ya. Masya Allah, luar biasa. Makanya kita sabun senang. Makanya kata Nabi, man fariha bi dukhuli Ramadan haramallahu jasadu amanira. Orang yang bergembira dengan datangnya Ramadan, dia senang aja, sudah diharapkan dari api neraka. Amin. Baru senang, Bu. Baru senang dong. Baru senang. Alhamdulillah. Umur saya sampai lagi di Ramadan, alhamdulillah. Tapi kan ada juga orang yang Tapi buat yang motivasi. Iya. Kira itu buat motivasi. itu orang fasik, orang munafik kayak gitu, Bu. Itu kalau orang Puasa munafik kayak lagi. gitu. Tapi kalau kita orang beriman senang. Senang. Alhamdulillah. Ya puasa lagi. Sahur lagi. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa Balighna Dzunubana. Nikmat itu, senang kalau orang beriman mah. Kalau orang munafik, ya Ada baru makanan kemarin lagi. puasa. Saya hasil makan dan ada langsung. Naudzubillah. Amin. Naudzubillah. Amin. Baik, sebagai kesimpulan kita cukup. Ada 3 yang tadi saya sampaikan. Yang pertama, anjuran tolong terus nanti sebelum Lebaran kita mengikuti terus. Amin. Karena itu akan memperkuat akidah kita sampai nanti kita bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membawa kalimat la ilaha Illallah. la ilaha Illallah. la ilaha illallah la ilaha Illallah. illallah la
ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Akhirul kalamin dari Allah dan siapa yang akhir hayat yang merumus kalimah dan bisa baca la Allah masuk surga. Amin. Mudah-mudahan kita bisa membaca itu. Amin. Ya. Jadi yang tiga yang saya sampaikan, yang pertama tadi, yang kedua adalah apa tadi? Yang kedua yang disampaikan oleh saya tadi apa? Ya itu yang pertama belajar, yang kedua manfaat, Bulan sabar. yang ketiga kita persiapan menyambut datangnya bulan suci Ramadan. baik lahir batin maupun fulus. Apa bu? Fulus. Lahir fulus mampus. Baik terima kasih kurang lebih mohon maaf lahir saya sebagai guru ya tentunya banyak salah ibu ya kalau ngajar teman-teman yang suka nyanyi itu yang itu bu Amin benar. Sama-sama ini bersama Amin ya. Mudah-mudahan bisa dimakan dan masalah insyaallah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian kurang lebih mohon maaf wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bareng-bareng. Keluarga. Jadi kita bukan jalan-jalan. Kita doakan